banjir dengan air keringat karena begitu panas. Mereka tuntut semua pertolongan Allah kepada nabi-nabi. Nabi Adam diminta pertolongan. Apa kata Nabi Adam? Lasulah, aku tidak punya hak untuk memberi syafaat. Nabi Adam menyuruh manusia kepada Nabi Nuh, "Fadhhabu ila Nuh, fa innahu awwalul mursalin." Pergi kalian kepada Nabi Nuh, karena sesungguhnya awal mula para rasul dari mereka minta syafaat kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh minta syafaat pun berkata, "Lastulah, aku tidak mampu memberi syafaat kalian. Bukan hakku," kata Nabi Nuh. "Fadhhabu ila Ibrahim, fa innahu khalilur rahman." Pergi kalian kepada Nabi Ibrahim, karena sesungguhnya Ibrahim adalah khalilur rahman, kekasih Allah. "Wahai Ibrahim, bantu kami, berikan kami syafaat." Ibrahim bersama menjawab, "Lastulah, aku tidak punya hak untuk memberi syafaat kalian." "Fadhhabu ila Musa." Pergi kalian kepada Musa, karena dia adalah Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Kalimah. Datang kepada Musa, datang kelompok ini kepada Musa, minta syafaat. Musa menjawab, "Lastulah, aku tidak punya hak memberi syafaat kepada kalian." "Fadhhabu ila Isa." Pergi kalian kepada Nabi Isa, minta syafaat kepada Isa, karena Isa adalah ruhullah, ruhnya Allah. Nabi Isa menjawab, "Lastulah, aku tidak punya hak untuk memberi syafaat kalian." Maka Nabi Isa menyebutkan di dalam keterangan, beliau berkata dengan tegas kepada kelompok manusia ketika itu, "Fadhhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Pergi kalian kepada Nabi Muhammad, fa innahu sayyidul mursalin, karena beliau adalah penghulunya para nabi dan rasul. Seluruh manusia, Bapak Ibu sekalian, berbondong-bondong menuju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta syafaat, "Ya Rasulullah, berikan kami syafaat, berikan kami pertolongan kami, ya Rasulullah." Saudara, kalau orang tua dimintakan pertolongan, ya, banyak anak yang meminta kepada orang tua, kira-kira yang ditolong dulu anaknya sendiri apa anak orang lain? Logika berbeda. Anaknya sendiri yang lebih dulu pertolongan itu terjadi pada Rasulullah, menolong umatnya dulu, baru umat Nabi yang lain. Umatnya dulu. Kata Nabi, "Wa analah, aku berhak untuk memberikan kalian syafaat." Maka Nabi ketika itu dalam riwayat Bapak Ibu sekalian, sujud di bawah arasnya Allah dengan sujud yang lama. Sujud, Nabi berdoa kepada Allah sambil mencucurkan air mata. Maka saat itu Allah berfirman kepada Nabi, "Irfa ra'saka ya Muhammad," angkat kepala Muhammad, "minta kepadaku pertolongan, aku akan dengar dan aku akan berikan. Minta syafaat kepadaku dan aku akan izinkan kau beri syafaat ini." Maka Nabi Muhammad ketika mengangkat kepala Bapak Ibu sekalian, keluar dari lisan mulianya dengan cucuran air mata yang luar biasa. Nabi menyebutkan kepada Allah, ummati, bantu umatku, tolong umatku ya, masukkan mereka ke dalam surga ya. Umatnya yang disebut dari ummati. Maka Allah izinkan, silakan Muhammad, ambil umatmu. Maka saat itu tahap pertama, Nabi memasukkan surga atas izin Allah karena syafaatnya sebanyak 70.000 kaum muslimin masuk ke dalam surga ketika itu. Tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Kira-kira Bapak Ibu masuk kan? Masuk belum 70.000 ini? Masuk belum? Masuk belum? Belum, masih jauh. 70.000 umat Rasul masuk surga tanpa hisab. Ini yang disebutkan Nabi dalam hadis sahih, ada 70.000 umat di kalangan sahabat, ulama juga belum, sahabat masuk surga tanpa hisab. Bapak Ibu sekalian, tahap kedua, tahap ketiga sampai tahap berikutnya disebutkan dalam riwayat hingga sebanyak 4.900.000 jiwa umat Islam yang masuk surga tanpa hisab karena syafaat baginda Rasulullah SAW. 4.900.000 jiwa umat Islam masuk surga tanpa hisab. Pertanyaan saya, ibu bapak masuk belum? Belum. Umat Rasul itu triliunan. Tapi ada umat-umat terbelakang yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW dalam syafaatnya. Mereka adalah orang yang menghormati Allah. Dia masuk dalam kategori 9 miliar itu, 4 miliar itu. Masuk nih kita insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Ada satu yang tidak
kelompok manusia yang menjerit menangis ketika itu, dia tidak bisa mendapat syafaat Nabi. Ditanya Nabi, kenapa dosa? Apa dosa? Aku benci Ramadan, orang berpuasa tidak berpuasa, orang zikrullah tidak zikrullah. Maka Allah, Rasul tetap memintakan syafaat kepada Allah, ya Rabb, beri pertolongan kepada umatmu ini. Apa kata Allah? Ya Muhammad, tidak memberi izin kau untuk memberi syafaat. Dia mati belum bertobat lantaran dia benci dan durhaka kepada Allah. Saat itu Nabi menangis sambil berkata, Ana bariun liman hasbuhu syahr Ramadan. Aku melepas diri dari orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dia lepas diri mana? Gak ada syafaat bagi dia. Alhamdulillah, subhanallah. Terakhir Bapak Ibu sekalian, cara-cara kita dapatkan syafaat Nabi, yang insya Allah kita akan masuk ke dalam 4 pilar tadi, ada 3 cara. Nah, 3 cara ini yang harus kita tempuh Bapak Ibu sekalian ya. Ya, 3 cara singkat saja saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, cara yang disebutkan Nabi untuk mendapatkan syafaatnya, kata Nabi, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha wa ana asfa'u liman mati. Siapa orang yang pergi ke Madinah lalu dia mati di Madinah dan dikuburkan di kuburan baqi, maka aku orang yang pertama yang nanti memberikan syafaat kepada orang. Jadi yang pertama, cara dapat syafaat Nabi. Jadi kalau pergi umroh, Pak, niatkan mati di surga. Tapi susah ini, ya, mati itu takdir, Pak, betul. Takdir susah ini. Jarang-jarang orang mati di sana. Ya kalau bukan karena takdir Allah ya, ada orang pengen mati di Madinah pergi umroh Abu Haji dan dia kagak mati-mati. Ya, kagak mati-mati. Ya karena memang bukan takdirnya. Atau juga jangan salah sasaran baca hadis ini, pengen mati nanti di Madinah. Begitu bawa dari rumah menuju ke Madinah, dia bawa racun tikus sudah. Karena nggak mati-mati jadi itu namanya mati konyol, masuk kategori hadis ini. Jadi yang dimaksudkan mati secara takdir Allah di Madinah dikuburkan di Baqi, maka Nabi memberikan syafaat kepada dia. Satu, yang kedua saudara, cara mendapatkan syafaat Nabi, man zara qabri, siapa orang yang berziarah ke kuburku, dia berziarah berkunjung ke kuburku kata Nabi, maka wajib lahu syafaati yaumil qiyamah, maka dia wajib baginya mendapat syafaatku pada hari kiamat. Dengan cara apa? Umroh, haji, bisa. Maka itu Bapak Ibu kalau punya peluang ada rezeki, pergilah ke Dahlia Travel ya. Jadi kumpulkan uangnya, jadi ke Bu Haji Dahlia Travel, itu nanti yang akan membimbing umroh. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada? Eros ya, kumpulin ya. Udah siapa belum ke kubur Nabi Mas? Belum ya? Ya kumpulin ya, nanti masuk ke Bu Dahlia Travel ya. Ya, maksudnya biar bisa dapat syafaat Mas. Enggak dapat syafaat nanti ya. Ya. Itu cara kedua. Cara ketiga, ini yang paling mudah. Saya kira Bapak Ibu bisa nempuh ini ya. Cara ketiga kata Nabi, ini sahih hadis. Kata Nabi supaya bisa dapat syafaatku adalah man shalla alayya hina yusbih asra wa hina yumsi asra adrakathu syafaati yaumil qiyamah. Siapa orang yang bersalawat kepada di waktu subuh 10 kali dan di waktu asar 10 kali, maka dia adalah orang yang berhak mendapat syafaatku di yaumil qiyamah. Subuh 10, asar 10. Bagaimana salawatnya? Masyhur di kalangan ulama, baca salawat sebagaimana kamu salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. 10 kali di waktu subuh, 10 kali di waktu asar, maka dapat syafaat Nabi. Bisa ini? Ya, baca itu amalan yang paling mudah lain, baca. Cuman nggak boleh juga lah kalau baca ini, saya nggak bakal umroh sama haji, baca ini aja boleh. Lihat umroh harus, ya lain, lihat haji harus begitu ya. Nah, jadi 3 cara inilah yang akan dapat memberikan peluang syafaat Nabi SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapatkannya. Amin. Ya, dan ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan manfaat.